It's Secret Time. Halo guys. Atas permintaan salah satu family seeker setia kita, di episode kali ini kita mau ceritain tentang aktor dan penyanyi kondang superstar asal Korea Selatan yaitu Rain. Walaupun superstar, ternyata dia tuh bolak-balik ditolak oleh aktris cantik Kim Tae-hee yang akhirnya ternyata jadi istrinya juga. Gimana kisah penolakannya? Mainkan. Rain lahir dengan nama Jung Ji-hoon pada tanggal 25 Juni 1982 di Seosan, Korea Selatan. Sebelum jadi terkenal kayak sekarang, ternyata Rain tuh sempat berulang kali ditolak oleh banyak agensi. Padahal agensi-agensi ini bilang secara jujur kalau nyanyi dan dance-nya Rain tuh udah oke banget. Ternyata alasannya dia ditolak itu adalah karena dia tuh nggak punya kelopak mata ganda. Alias kalau kata cewek-cewek itu monolit. Jadi di Korea Selatan, cantik dan cakep tuh kayaknya adalah sebuah keharusan ya. Kalau nggak bisa-bisa susah dapat kerja nih gara-gara tampang lu kurang ngejual. Makanya operasi plastik di Korea Selatan itu sudah jadi hal yang sangat wajar. Namun akhirnya walaupun diterpa penolakan-penolakan itu, pada tahun 2000, Rain berhasil direkrut sebagai seorang trainee di JYP Entertainment yang merupakan salah satu dari 3 agensi besar di Korea Selatan. Pimpinan JYP yang bernama Park Jin Young melihat kegigihan dari seorang Rain ini. Tapi dari sini Rain ini nggak langsung debut ya guys ya. Jadi perlu proses lagi nih. Selama awal masa trainingnya, Rain tuh cuman jadi sebagai seorang penari cadangan. Bisa dibilang kalau Rain ini merintis karirnya benar-benar dari bawah. Singkat cerita, akhirnya pada tahun 2002, Rain melakukan debutnya sebagai seorang penyanyi solo. Dia merilis album yang berjudul Bad Guy dan mulai memakai nama panggung Rain. Gak disangka-sangka ternyata album ini cukup sukses besar. Karena sukses, di tahun berikutnya di tahun 2003, ia merilis album keduanya dengan judul How to Avoid the Sun. Lagi-lagi albumnya sukses besar nih guys. Memang dulu Rain tuh sempat ditolak berkali-kali. Tapi sekarang dia membuktikan kalau dia memang selayak itu menjadi seorang superstar. Kan kalau kalian tahu ya, kebanyakan artis K-pop mengawali karirnya tuh dari boy band atau girl band dulu. Tapi ya beda dengan Rain. Dia itu langsung berhasil dengan karir solonya. Lanjut pada tahun 2004, Rain merilis album ketiganya yang berjudul It's Raining. Dan untuk mempromosikan albumnya, dia memulai tour pertamanya yang berjudul Rainy Day Tour. Dengan total 14 konser di 8 negara, dan album ketiga ini terjual lebih dari 1 juta kopi di Asia, sehingga menjadikan Rain sebagai salah satu artis musik papan atas di Korea Selatan nih. Luar biasa ya guys ya. Bahkan selama tahun 2005, JYP bilang kalau Rain bisa menghasilkan 35 juta US dollar. Kalau dikali dengan kurs hari ini sekitar 560 miliar. Wih, keren nih guys ya. Ini luar biasa loh sebagai seorang artis solo. Nggak berhenti di sini aja. Pada tahun 2006, Rain itu mengadakan konser 2 hari di Theater at Madison Square Garden di New York City. Ini adalah konser terbesar oleh artis Korea di kota itu dan pada saat itu. Padahal untuk seorang penyanyi Asia untuk bisa diterima di Amerika tuh masih susah banget pada masa itu. Bahkan sampai hari ini kayaknya masih ya. Tiketnya pun habis terjual dalam hitungan hari. Saking boomnya karir Rain pada waktu itu, pada tahun 2006 Rain ini masuk dalam daftar majalah Time sebagai 100 orang paling berpengaruh. Dan masih di tahun yang sama, tepatnya pada September 2006, Rain juga merilis album Jepang pertamanya yang berjudul Eternal Rain. Dan hebatnya, lagu-lagunya menduduki puncak tangga lagu di Oricon Albums Chart. Maju ke Oktober 2006, Rain merilis album keempatnya yang berjudul Rain's World. Jadi Rain ini bisa dibilang produktif banget dalam waktu yang singkat ya. Dan pada Mei 2007, Rain menjadi artis Korea pertama yang mengadakan konser di Tokyo Dome, Jepang. Nah, Tokyo Dome ini sebenarnya kalau sebagai artis-artis besar, itu pasti ngincer untuk bisa berhasil mengadakan konser di sana. Tapi sayangnya nih, pada tahun 2007, Rain memutuskan untuk meninggalkan JYP Entertainment.
dan memulai perusahaannya sendiri yang bernama J-Tune Entertainment. Agak mirip-mirip ya. Mungkin inilah salah satu pengembangan karirnya Rain. Tapi hubungan Rain dan Park Jin Young walaupun udah nggak kerja bareng ini masih baik-baik saja dan harmonis. Mereka tuh masihlah sekali-sekali collab bareng. Melalui J-Tune Entertainment pada tahun 2008, Rain merilis album kelimanya yang berjudul Rainism. Menurut gua nih, salah satu album tersuksesnya Rain. Jadi ada 2 lagu yang jadi hit pada waktu itu, yaitu lagu Love Story dan lagu yang berjudul Rainism. Untuk video klip lagu Love Story, Rain itu menggandeng aktris cantik dan terkenal yang namanya Ha Ji Won. Dan untuk Rainism, gue ini suka banget lagu ini. Dan dance-nya tuh sampai sekarang masih tetap ikonik banget. Video klipnya tuh kalau kalian lihat ya, ini cukup revolusioner dan juga keren tone warnanya ya. Di balik kesuksesan album itu ada sedikit masalah nih. Komisi Perlindungan Pemuda menganggap lagu Rainism ini kurang pantas untuk orang yang berusia 19 tahun ke bawah. Kenapa? Karena lirik dalam lagu Rainism ini dianggap terlalu berbau nuansa seksual. Karena itu, sebuah stiker tuh ditempel pada album tersebut dan melarang penjualan kepada mereka yang usianya 19 tahun ke bawah. Walau gitu, itu nggak menghalangi kesuksesan karir bermusik Rain. Total sudah 7 album yang Rain rilis selama karirnya dan sudah mengadakan 8 konser besar, yaitu 3 tur dunia dan juga 5 tur Asia. Rain ini kan seperti kita tahu bersama nih, berkarirnya nggak cuma di bidang musik ya. Dia tuh juga main di layar lebar dan serial-serial drama. Pokoknya dia eksis banget deh guys di dunia entertainment Korea dan juga dunia. Film pertamanya adalah yang berjudul I'm a Cyborg But That's Okay. Itu rilis pada tahun 2006. Sedangkan drama pertamanya adalah yang berjudul Sangdu Let's Go to School pada tahun 2003. Jadi dia tuh sebelum tampil ke layar lebar, main film-film drama dulu nih guys. Namun menurut gua, drama tersuksesnya Rain itu tetap yang berjudul Full House yang dirilis pada tahun 2004. Di drama ini tuh dia adu acting ya sama Song Hye Kyo. Wih, Song Hye Kyo ini cantik banget guys, lucu deh pokoknya. Dan film ini tuh menghibur banget, walaupun di film ini awal-awalnya menurut gua agak nyebelin ya. Tapi ketika lu ngikutin, lu jadi penasaran guys. Dan film ini tuh kayak film drama dicombine sama ada romantismenya juga dan juga ada komedinya. Drama ini tuh booming banget pada masa itu. Siapa sih yang nggak tahu Full House ya nggak? Bukan hanya di Korea nih guys, pada tahun 2008, Ren juga memulai debutnya di Hollywood dalam film Speed Racer dan juga Ninja Assassin pada tahun 2009. Cuman memang kayaknya 2 film ini nggak sukses jadi box office yang luar biasa ya. Tapi kalau misalkan kalian tonton filmnya, Speed Racer dan Ninja Assassin ini cukup menghibur loh. Dan hebatnya, seperti kita tahu bersama nih yang namanya dari Asia untuk bisa tembus ke Amerika aja itu udah sebuah prestasi ya. Jadi menurut gua ini juga keberhasilan dalam karirnya Rain. Kalau drama yang terbarunya Rain tuh ada sebuah drama yang berjudul Red Swan. Ini tuh baru dirilis 2024 dan masih ongoing nih saat ini. Gue sih udah sempet lihat-lihat sedikit ya di drama ini tuh dia jadi kayak opa-opa yang udah agak dibilang tua belum lah ya, agak berumur tapi keren tuh pakai jas gagah gitu ya. Kalian harus nonton nih guys. Selain nyanyi dan juga acting, Ren tuh juga menjadi seorang komposer, penulis lagu, koreografer, dan juga seorang produser. Seperti misalnya nih pada tahun 2009 yang lalu, Rain melalui perusahaan yang bernama J-Tune Camp mendebutkan sebuah grup beranggotakan laki-laki alias boyband yang bernama M Block. Grup ini lumayan sukses loh guys. Kalian mungkin juga pernah lihat video klipnya dan dengar lagu-lagunya ya. Dan nggak berhenti di situ. Pada tahun 2015, Rain itu membuat agensi baru lagi yang bernama Rain Company. Perusahaan ini mendebutkan grup boyband yang bernama Shiver pada tahun 2021. Tapi sayangnya grup yang satu ini agak kurang sukses nih. Jadi namanya nggak terlalu mendengung ke seluruh dunia. Kalau tadi kan kita udah cerita nih mengenai kiprahnya Rain di dunia hiburan. Sekarang kita ulik-ulik dikit nih tentang kisah romantisnya dia yang tadi di awal gue sebutin. Kenapa nih dia sampai ditolak berkali-kali?
Rain tuh kan menikahi seorang aktris cantik, bahkan termasuk yang paling cantik di Korea Selatan. Namanya adalah Kim Tae-hee. Mereka tuh menikah pada tahun 2017 yang lalu. Jadi usia pernikahan mereka saat ini udah 7 tahun ya. Gimana sih kisah asmara mereka berdua? Jadi Rain ini mengaku kalau bahwa dulu sebelum ketemu Kim Tae-hee nih, dia tuh nggak pernah kepikiran untuk menikah. Loh, kok bisa nih berubah setelah ketemu Kim Tae-hee? Klepek-klepek nih kayaknya sama cewek cantik ya. Jadi gini awalnya guys, mereka tuh pertama kali ketemunya saat syuting sebuah iklan. Kesan pertama Rain terhadap Kim Tae-hee itu memang sangat baik lah. Kayak bisa dibilang ada cinta pada pandangan pertama kali ya. Rain bilang kalau Kim Tae-hee ini orangnya sangat sopan dan dia tuh nggak ragu untuk menyapa semua orang di lokasi syuting. Nggak hanya itu, Rain ini semakin dibuat terpana dengan sikap baiknya Kim Tae-hee kepada orang-orang di sekitarnya. Gimana sih baiknya Kim Tae-hee ini di mata seorang Rain? Jadi ceritanya waktu itu mereka lagi di lokasi syuting itu dan catering makanan tiba di lokasi syuting. Mereka siap-siap dong ngambil makanan. Dan Rain ini pas lagi ngambil, ternyata Kim Tae-hee tuh ada di sebelahnya lagi ngambil makanan juga. Saat lagi ngambil makanan, Rain tuh sempet terkejut. Karena pas dia ngelirik ke piringnya Kim Tae-hee, dia lihat Kim Tae-hee tuh ngambil makanan banyak banget. Hampir 2 kali lipat lebih banyak dari yang dia ambil. Mungkin dalam hatinya kayak, dia mikir, gila nih, kurus-kurus tapi makannya banyak banget ya. Namun ternyata itu bukan buat dimakan sendiri, guys. Kim Tae-hee itu ngambilin makanan untuk manajernya dia sendiri. Jadi seorang aktris besar, tapi bisa begitu menghargai orang yang bekerja untuknya, itu keren banget buat si Rain. Dari sinilah Rain tuh menggebu-gebu ingin menikahi Kim Tae-hee ternyata. Tapi tunggu dulu guys, bukan ujuk-ujuk langsung happy ending nih. Ternyata masih banyak halangan dan rintangan nih yang harus dilalui seorang Rain. Walaupun pada waktu itu dia udah terkenal dan juga kondang ya. Karena Rain tuh ternyata berkali-kali ditolak oleh Kim Tae-hee pada waktu PDKT. Karena menurut Tae-hee ini, Rain bukan tipe cowok yang dia sukain. Kim Tae-hee tuh suka sama cowok yang tampan. Jadi secara nggak langsung, dia bilang Rain ini nggak tampan ya guys ya. Ya mungkin untuk muka Rain biasa-biasa aja tapi nggak jelek loh guys ya. Kalau menurut gue dia tuh keren lah. Nah apalagi kalau kalian nonton filmnya yang berjudul Ninja Assassin, beh, ini orang bodinya kotak-kotak coy. Jadi dia tuh memang seorang yang sangat fit dan juga menjaga kesehatannya menurut gue ya. Namun walaupun Kim Tae-hee menolak nih, Rain tuh pantang menyerah. Rain berusaha dapetin nomor teleponnya Kim Tae-hee. Dan setelah dapet, dia ternyata coba ngajak Kim Tae-hee itu untuk makan bersama alias ngedate nih. Tapi ternyata tetap ditolak. Gilanya lagi, bukan hanya sekali aja, tapi berulang kali ditolak. Namun Ren bilang ketika tim Kim Tae-hee ini terus menolaknya, hal itu malah bikin Ren semakin semangat. Lalu sampai pada waktu ini bisa dibilang apa ya, kesempatan terakhirnya Ren untuk ngajak Kim Tae-hee berkencan. Karena dia tuh bilang dia akan segera menjalani wajib militer. Dimana ketika lu menjalani wajib militer nih agak susah dan tidak leluasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan lu seperti biasanya. Namun lagi-lagi tetap aja ditolak. Jadi ini PDKT-nya bisa dibilang total gagal total ya. Jadi nggak berhasil lah dia deketin si Kim Tae-hee ini. Namun singkat cerita, Ren akhirnya menjalani wajib militer pada tahun 2011. Dan setahun kemudian, di saat dia cuti atau libur dari wajib militernya, dia tuh secara nggak sengaja ngirim pesan teks ya, mungkin WA lah ya, kepada Kim Tae-hee yang dikira temannya yang lain. Karena temannya yang lain ini, namanya tuh sama, depannya Kim. Menurut gue sih ini alibi aja. Ini kayak lagi nyekil ini, niat nyekilnya si Rain ini. Namun setelah itu, komunikasi dan Rain memang jadi terjalin kembali nih. Tanpa pikir panjang, niat awal yang ngajak ngedate ini yang belum kesampaian nih, langsunglah disampaikan lagi ke Kim Tae-hee. Dan kali ini Kim Tae-hee-nya setuju guys. Jadi akhirnya mereka makan bersama lah dan ngedate. Setelah melalui beberapa proses nih ya kayaknya ya guys, gue nggak tahu pasti lah cerita persisnya. Pada
Januari 2013, Rain itu mengumumkan kalau mereka tuh akhirnya udah resmi berpacaran. Dan akhirnya mereka menikah pada Januari 2017. Pernikahan mereka pun sangat sederhana, hanya di sebuah gereja lokal di Seoul. Bahkan gaun dan make up yang dikenakan oleh Kim Tae-hee juga sangat sederhana dan biasa aja, nggak ada hal-hal yang mewah. Sampai-sampai dia tuh nggak mau mengenakan tiara di atas kepalanya. Padahal mereka ini bisa dibilang termasuk pasangan artis yang kaya raya karena dua-duanya superstar. Ternyata ada cerita di balik kenapa mereka menikah dengan cara yang sederhana. Pada waktu itu tuh kondisi perekonomian di Korea tuh sedang tidak baik-baik saja. Dan ini berimbas ke banyak orang di Korea. Ren dan Taehae merasa tidak perlulah menghambur-hamburkan uang dan menunjukkan hal yang berlebihan. Menurut gua mereka ini memang pasangan yang humble dan nggak neko-neko ya guys ya. Keren banget superstar bisa gini. Dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak. Dan sebagai pasangan superstar, mereka juga berhasil melindungi privasi keluarga dari media massa dan juga sosial media. Sehingga anak mereka nih nggak terlalu terekspos nih guys. Sebagai seorang superstar, Rain ini ternyata nggak luput dari gosip dan juga rumor. Skandal yang pertamanya nih ya, balik ke tahun 2000, jauh sebelum Rain ini menikah, dia tuh pernah digosipin sama Lee Hyori, seorang aktris juga. Mereka tuh pernah bermalam bersama. Walaupun akhirnya di tahun 2012 Lee Hyori ini menyangkalnya, tapi dia juga bilang kalau Rain itu tipe cowoknya banget. Nah, kita nggak tahu nih, apakah ini benar pernah terjadi atau enggak. Hanya Rain dan Lee Hyori yang tahu ya guys ya. Yang kedua, ada skandal wajib militer. Rain ini kan ternyata sering meninggalkan markas tanpa izin. Jadi menyebabkan reputasi dia tuh sempat menurun nih gara-gara kasus ini. Konon katanya dia tuh bolak-balik nyamperin Kim Tae-hee. Aduh, kayaknya lagi dimabok cinta mungkin waktu itu ya. Sedangkan skandal yang ketiga, itu adalah skandal penipuan bisnis real estate. Walaupun ini belum terbukti karena kasusnya pun sekarang masih berjalan dan juga belum diputuskan. Moga-moga ini memang bukan murni kesalahan Rain ya. Skandal yang keempat itu ketika di acara KCON LA 2023 yang lalu, Rain ini mengalami yang namanya Black Ocean. Jadi Black Ocean ini kalau kalian pernah nonton konser ataupun lihat video-video konser, itu kan pada bawa light stick nih yang dinyalain ketika si artisnya lagi nyanyi atau lagi perform di panggung. Nah, si Rain ketika lagi perform, light stick-nya ini nggak dinyalain guys. Jadi apa ya, gelap. Black Ocean itu. Semuanya nggak ada yang nyalain satupun. Ternyata ini adalah sebuah bentuk protes para fans K-pop atas kekecewaan karena manajemen milik Rain yang kurang mensupport boyband Shiver. Aneh guys ya. Kenapa protesnya ke Rain? Protesnya ke manajemen dong. Atau karena si Rain ini owner ya? Ya ini nggak tahu juga lah. Mudah-mudahan skandal-skandal ini nih, terutama yang masih berlangsung, segera berlalu ya guys ya. Gue sebagai fans Rain, nggak rela kalau Rain tercela nih namanya. Namun Rain ini adalah seorang superstar yang keren nih guys ya. Dia tuh bukan orang yang kacang lupa kulitnya. Dia tuh mention dia punya beberapa orang sosok penting yang apa ya, mempunyai andil besar dalam karirnya. Siapa aja sih orangnya? Yang pertama itu ada Park Jin Young, bekas bosnya di JYP Entertainment. Jadi dia bercerita pernah ada kejadian ketika itu ibunya itu lagi sakit parah. Dan Park Jin Young lah yang membantu dia untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Ketika itu nggak ada orang lain yang bisa bantu dia. Bahkan konon Park Jin Young itu ketika tahu ibunya Rain sedang sakit, dia tuh membatalkan semua jadwal dan acara demi membantu Rain. Wah, gila. Pantas hubungan Rain dengan Park Jin Young ini walaupun udah nggak kerja sama, tapi masih terjalin dengan baik ya guys ya. Lalu yang kedua ada Wachowski Brothers. Soalnya yang sekarang antara Wachowski Brothers tuh udah ada yang jadi cewek guys. Jadi Wachowski Bro and Sis lah. Atau apapun itulah. Sutradara kondang di balik Speed Racer dan juga produser film Ninja Assassin ini yang membawa Rain untuk bisa masuk ke dalam Hollywood. Jadi kayak gue bilang tadi, untuk seorang orang Asia bisa masuk ke Hollywood tuh susah banget. Jadi ketika Rain dibantu bisa sampai tampil di 2 film yang menurut gue
filmnya itu juga bagus. Itu sebuah, wah, anugerah banget ya. Jadi dia bersyukur banget kalau Wachowski ini memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa eksis di Hollywood. Lalu yang ketiga ada Kim Tae-hee yang sekarang jadi istrinya. Ya tentulah, karena dia kan udah bolak-balik ditolak ya guys ya sama Kim Tae-hee. Jadi sampai si Kim Tae-hee ini mau jadi istrinya, bersyukur setengah mati lah beliau ini ya. Sekian cerita gue tentang Rain pada hari ini. Hmm, kuncinya apa ya dari cerita ini? Karena tadi endingnya dia tuh mention beberapa orang yang berjasa dalam hidup dan karirnya, mungkin kuncinya ini bersyukur ya guys ya. Jadi sekelas Rain aja masih menginjak bumi dan gak gede kepala. Dia tuh inget banget sama orang-orang yang punya jasa besar dalam hidupnya. Oke guys, kalau kalian suka sama video yang barusan, jangan lupa pencet tombol like, bantu share, dan juga kalau teman-teman punya cerita lain mengenai Rain, bantu-bantu tambahin di komentar ya. Oke, it's a wrap.